on to hope, love. I've searched high and low for you, for you. Each day gets closer, so hold on stronger to me and you. Someday soon I'll find you. Someday soon I'll know you. Someday, ooh, yeah, oh. So hold on to hope, love. I searched high and low for you, for you. Each day gets closer, so hold on stronger to me and you. So hold on to hope, love. I've searched high and low for you. Each day gets closer, so hold on stronger to me and you, to me, and you, to me, and you, to me, and you. Pada tanggal 9 Maret 2019 ini adalah hari yang sempurna, hari yang terindah bagi saudari-saudari kita Robi Setiawan Lim dan Lia Susanti. Saudara membangun sebuah rumah atau house yang mahal dan indah. Orang membutuhkan sumber daya, keuangan, arsitek yang handal atau mebel-mebel yang bagus. Tapi untuk membangun sebuah home, rumah tangga yang kuat dan bahagia, itu butuh campur tangan arsitek di atas segala arsitek atas pernikahan Allah sendiri dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu alangkah bijaksananya Robi dan Lia buka hati, dan juga setiap yang hadir buka hati dan pendengaran, supaya kita boleh menerima apa yang menjadi pondasi, apa yang menjadi dasar supaya rumah tangga kita berbahagia. Saya ulangi, apa menjadi pondasi atau dasar supaya rumah tangga kita berbahagia? Sederhana Robi Lia, ada 3 K. Saya ulangi, ada 3 K. K pertama adalah kebenaran, firman Tuhan. Itu pondasi supaya rumah tangga kita bahagia. Saya akan bacakan dalam kitab Yosua pasal pertama ayat ke-8. Ya, ada di multimedia bisa ditayangkan. Robi Lia boleh perkatakan dengan kuat bersama-sama saya. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Perhatikan, ada janji yang Tuhan beri bagi Robi Lia dan setiap kita yang mendengar. Kalau kita menjadikan kebenaran, firman Tuhan adalah jalan hidup kita, rel bagi hidup kita. Sama seperti sebuah kereta yang berjalan membawa kita dari Tasik, Bandung, Surabaya, ada pada rel dan tidak bisa keluar dari rel. Kalau keluar dari rel tidak akan mungkin sampai pada tujuan. Tujuan kalian menikah supaya menjadi rumah tangga bahagia, amin. Dan rumah tangga menjadi berkat bagi banyak orang, amin. Dan oleh karena itu ingat, rel bagi hidup kalian bukan keuangan yang kuat,
rel bagi hidup kalian bukan hanya kesehatan yang baik. Rel hidup kalian adalah kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, jangan keluar dari sana. Walaupun ada banyak ditawarkan dunia, di luar firman Tuhan bisa untung. Bisa mungkin juga namanya banyak uang, banyak keberhasilan. Tapi tetaplah pilih Robilia. Apapun juga firman Tuhan itu sebagai pelita, sebagai jalan. Jangan keluar dari firman, apapun juga. Tetap sesuai firman. Amin. Nanti jadilah papa dan mama seperti firman Tuhan. Jadilah pebisnis seperti firman Tuhan. Jadilah suami dan istri seperti firman Tuhan. Pokoknya selalu back to the Bible. Amin. Artinya Bible thinking, Jesus minded. Kalian akan memiliki sebuah pola pikir Yesus. Kalau selalu pemikiran kalian Alkitab. Jadikan ini jadi rel. Nah, ada janjinya apa? Berhasil dan beruntung. Bapak Ibu berhasil itu adalah banyak tergantung dari apa yang kita persiapkan. Kalau kita mempersiapkan sebuah bisnis dengan baik, kita memiliki koneksi dengan baik, kita memiliki juga mungkin hubungan dengan baik. Saya katakan, seringkali yang direncanakan dengan baik, kita bisa berhasil. Tapi kalau beruntung, di luar kemampuan kita. Contohnya, ketika ada orang berkata, aduh, saya bersyukur terlambat naik pesawat AirAsia waktu itu. Kenapa? Kalau tidak, mohon maaf, tragedi AirAsia pernah terjadi, itu terjatuh, diluputkan, itu adalah keberuntungan. Siapa Bapak Ibu yang bisa menjamin kita diluputkan? Saya memiliki seorang saudara dan dia ada di tempat yang sama ketika bom Bali ke-1 atau kedua. Bom Bali itu saudara menggunakan yang namanya seperti paku-paku termasuk peluru-peluru daripada lahar saudara. Sehingga ketika daya ledak yang sangat tinggi, ada ratusan bahkan ribuan paku itu boleh berpencar dan mengarah sembarang arah. Tidak pernah memilih. Tiba-tiba ketika terjadi bom, saudara, mereka berlari. Cuma sayang temannya. Itu tiba-tiba paku menancap di paru-paru. Pertanyaannya, kenapa ada yang kena, kenapa ada yang tidak? Itulah namanya beruntung. Jadi dunia ini hidup bahagia bukan hanya berhasil, tapi perlu keberuntungan. Virus, bakteri kita dihindarkan, keberuntungan. Janji Tuhan buat Robi dan Lia. Nanti keluarga kalian, anak cucu terus ke depan. Ada keluarga yang berhasil dan beruntung. Tapi satu syaratnya, jalan hidupnya harus ada pada relnya. Apa relnya? Tak pertama, kebenaran. Kebenaran itu artinya apa? Firman Tuhan. Baik, kak kedua, menjadi pondasi supaya rumah tangga kita bahagia adalah Kristus Yesus. Kak kedua, Kristus Yesus. 1 Petrus pasal kedua ayat ke-6 kita akan baca. Saya mengajak Robi dengan Lia, kita akan baca bersama-sama dengan saya. 1 Petrus 2 ayat ke-6. 3, 2, 1. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu penjuru, batu pondasi adalah Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian dan Robi, Lia, perhatikan baik-baik. Bahwa kesuksesan hidup bukan banyaknya aktivitas. Toko rame, segala rame, hebat, oh banyak kegiatan, bukan. Tapi ketika kalian mengenal tepatnya prioritas. Ada banyak hari-hari ini begitu banyak aktivitas, tetapi prioritas mereka jungkir balik. Keluarga jadi urutan ketiga. Bisnis, dan bisnis baru keluarga. Bahagia, beruntung, berhasil. Keluarga yang mengenal, beriman pada Kristus Yesus, tahu tepatnya prioritas. Dan saya memberitahu, Robi, ingat posisinya nanti sebagai suami adalah sebagai imam. Pendetanya di rumah. Amin. Jadi urusan doa, urusan baca Alkitab, jangan urusan istri. Salah. Itu tanggung jawab kamu. Amin. Termasuk anak-anak. Nanti mau anak-anak bertumbuh, melayani, terserah istri. Yang penting Robi cari duit, uang banyak. Salah. Karena kamu sebagai imam dan nabi yang mendoakan, imam yang mengajar, dan juga sebagai raja yang mengatur, memplanning, memberikan visi. Amin. Nah, harus memberitahu. Prioritas utama keluarga adalah Kristus Yesus. Kenapa? Karena memberikan kalian hidup bukan uang, bukan bisnis, bukan pekerjaan, tapi Tuhan. Itu yang memberikan kita hidup. Kita akan kembali nanti kepada Tuhan.
Saya ratusan kali mungkin menghantar orang sampai ke tempat pemakaman. Setelah sampai itu tidak ada satu orang pun bisa menghantarkan. Tapi Yesus berkata, Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus Kristus adalah batu penjuru. Yesus Kristus adalah pondasi. Oleh karena itu taruhlah Tuhan Yesus di urutan pertama. Ibadah, senangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kalian berkeluarga memuliakan nama Tuhan. Nanti Tuhan Yesus yang akan membela. Amin. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, perhatikan dengan seksama dan baik bahwa suatu kali ketika saya sedang dalam acara family, saya snorkeling di satu laut dan ketika itu kapal kami ada di sebuah di tengah-tengah laut. Maka si pemilik kapal berkata kepada saya, istri dan kedua anak saya, karena di kapal itu yang satu keluarga, di sini Pak tempat snorkelingnya. Saya sempat bertanya, karena itu kapal di tengah-tengah. Wah, nanti kalau kami snorkeling, kami asik melihat di bawah, tiba-tiba kapal akan bergeser atau kami bergeser karena arus. Nah, akhirnya si pemilik kapal dia mengerti itu. Dia mengambilkan jangkar. Nah, saya teringat dengan Alkitab bahwa iman, percaya, pengharapan kita itu seperti sauh, Ibrani pasal 6. Seperti sauh, seperti jangkar. Kalau kalian mengutamakan Yesus di atas segala-galanya, ingat, pengharapan kalian, iman kalian jangan pada hal-hal lahiriah, tapi pada pribadi Kristus Yesus. Itulah jangkar hidup kalian. Amin. Batu penjurunya adalah Kristus Yesus. Nah, kembali lagi kepada kisah itu, si pemilik kapal mengambil jangkar dan dia memperlihatkan pada saya, ini Pak jangkarnya, ini sauhnya. Dan dia lihat ke laut, dia pilih batu karang. Salah satu batu karang yang kokoh. Kemudian dia tancapkan jangkar atau sauh itu pada batu karang. Dan dia dengan kokoh mulai uji coba dan dia angkat-angkat, tuh Pak sudah mantap terkait dengan batu karang. Nah saat itu dia katakan, sekarang Bapak aman. Akhirnya ada rasa aman, saya bersama istri kedua anak mulai berenang 1 jam. Saya melihat dari mulai saya menjauh, tapi saudara kapal itu memang terombang-ambing oleh ombak. Tapi nggak pernah bergeser jauh. Kenapa? Ada jangkar yang tertancap di dalam batu karang. Alkitab berkata, kalau hidupmu tidak ingin dipermalukan, artinya ketika di bumi Anda mengalami Kristus dan kerajaan dan berkatnya. Dan waktu kita meninggalkan bumi ada jaminan di surga. Jadikan Kristus Yesus sebagai batu karang hidup kalian. Oleh karena itu jangkar, iman pengharapan jangkar ini kalian labuhkan di mana? Terlalu banyak orang Kristen hari-hari yang mengaku percaya Tuhan Yesus. Tetapi jangkarnya, imannya pengharapan dilabuhkan kepada uang. Kepada kesehatan, saya katakan uang bisa hilang, kesehatan bisa hilang. Termasuk apa saudara? Hal-hal lahiriah. Filipi 3:3, jangan menaruh percayamu pada hal-hal lahiriah. Jangan tancapkan jangkar pengharapan imanmu pada hal-hal lahiriah. Apa Bapak Ibu hal lahiriah? Robi lihat apa hal lahiriah? Uang itu hal lahiriah, posisi hal lahiriah, jabatan hal lahiriah. Termasuk orang yang mensupport kita itu hal lahiriah. Artinya apa? Satu kali bisa hilang. Tapi yang tidak akan pernah bisa hilang dari hidup kalian, Kristus Yesus, Tuhan. Yang Immanuel selalu mendampingi. Pastikan Robi sebagai imam, sebagai raja dan nabi di keluarga. Keluargamu menaruh jangkar itu. Bukan kepada hal-hal yang bisa hilang itu. Tapi pada Kristus Yesus. Karena kita berkata, batu penjuru itu ketika dipercayai, ketika kita labuhkan pengharapan kita, tidak akan mempermalukan kita. Amin. Baik, yang terakhir, berikut terakhir adalah kasih. Sekali lagi, membangun house kita bisa dengan uang dan arsitek yang hebat dan mungkin juga perabot-perabot yang mahal. Tapi home, rumah tangga yang berbahagia, tangguh dan kuat, hanya Tuhan Yesus. Ada 3 K. K pertama tadi apa? Kebenaran, firman Tuhan, Alkitab, ya. Nanti oleh karena itu, kenang-kenangan dari gereja, ya hadiah adalah Alkitab. Itu jalan, itu rel menuju hidup bahagia, hidup selamat, ya. Baca terus, renungkan. K kedua adalah Kristus Yesus. Lakukan pengharapan iman, jangan pada hal yang bisa hilang lahiriah. Tapi Kristus Yesus gak pernah bisa hilang. Karena suatu kali uang gak bisa menolong, orang lain gak bisa menolong. Saat itulah hanya Kristus Yesus kita bisa menolong kita. Yang ketiga adalah ketiga kasih. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 13 kita akan baca, ya, kita bertiga, Robi sama Lia, kita akan baca sama-sama. 1
1 Korintus 13 ayat keempat, kita akan baca. Yuk, 3, 2, 1. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Dasar kalian menikah adalah kasih. Dan kasih itu bukan kasih dengan standar manusia. Kasih standar manusia kenapa jatuh cinta? Oh sederhana, kasep, gelis, bager. Satu kali gak jadi bager, hilang kasih kita. Tapi kasih Kristus adalah kasih agape, kasih yang sejati, kasih yang sempurna. Tandanya salah satunya sabar. Boleh Robilia katakan sabar, 3, 2, 1? Sabar. Bilang sabar, R-nya harus panjang, sabar. Kenapa? Orang sabar itu seperti dinamit yang sumbunya panjang. Pertanyaannya, dinamitnya mau segede kuat berapa ton sekalipun, tapi kalau sumbunya Tasik Jakarta, ada api yang menyunut, ada api yang mulai mungkin juga mencoba untuk membangkitkan emosi. Orang sabar, walaupun dia punya potensi, dia punya kuasa, dia bisa menunjukkan siapakah kekuatan dirinya. Orang sabar itu nggak meletus-meletus. Nah, hanya Yesuslah ketika kalian menjadikan Yesus sebagai dasar hubungan Robi dengan Lia akan sabar. Lia akan sabar sama Robi, sumbunya panjang gitu. Robi akan sabar ya. Siapa sih yang tidak pernah kita jengkel dengan pasangan? Pasti semua yang hadir, apalagi ada banyak senior-senior kita yang sudah 40 tahun, bahkan 50 tahun, 30 tahun menikah, kita pernah jengkel. Karena orang yang sering menjengkelkan orang yang paling dekat, bukan orang yang jauh. Ada siapa? Pasangan, betul nggak? Tidur ngorok jengkel saudara. Apalagi banyak yang jengkel. Tapi pertanyaannya, kalau kita dasarnya kasih Yesus, sabar. Sumbunya panjang. Kalau sabar itu sumbunya panjang. Selalu ada yang ngomporin, selalu ada yang mancing, tapi sabar. Ya, jangan langsung emosi, pluk gitu kan. Kita cari waktu untuk mengungkapkannya. Tapi juga kasih itu adalah murah hati, giving, memberi. Ada hal yang indah saudara, sampai yang namanya media massa internasional dihebohkan dengan cinta sejati katanya. Tapi salah satu dikatakan bahwa putri tertua dari kekaisaran Jepang bernama Mako tiba-tiba mengumumkan dia menanggalkan hak kerajaannya, berkat kerajaannya, fasilitas kerajaannya karena gara-gara jatuh cinta dengan seorang rakyat biasa. Jadi dia sekolah di Universitas Kristen di Tokyo, ketemu dengan seorang rakyat biasa. Setelah itu saudara, dia jatuh cinta. Ternyata memang cinta itu luar biasa saudara. Cinta itu giving, cinta itu memberi. Nah ingat, murah hati, pemberian, give, bukan menuntut. Jadi kalau kita mengasihi, orang kasih sempurna seperti ini Robi mengasihi Lia bukan karena Lia sempurna, cantik, bagus, segala rupa. Tetapi kita mengasihi seseorang lewat kasih kita supaya istri kita yang gak sempurna jadi sempurna hidupnya karena dicintai oleh Robi. Amin. Robi gak sempurna Lia, tapi Robi akan jadi sempurna karena dikasih oleh Lia. Kasih yang sabar, kasih yang menopang, kasih yang memberikan kekuatan. Saya nggak pernah lupa ya bagaimana ketika Pak Hedis menjadi pendeta, Pak Hedis sakit, depresi, sampai ke dokter jiwa. Ratusan bahkan ribuan kali Pak Hedis mengucapkan kata-kata negatif. Tinggalkan bisnis dalam kamar, di kamar mandi sembunyi. Saat itu saya ngeluh hanya kepada istri. Mohon maaf, Pak Hedis ngomong ingin mati menjadi pendeta. Itu awal kenapa Pak Hedis menjadi hamba Tuhan. Saya bersyukur karena anugerah Tuhan Yesus yang mengubah. Tapi juga bersyukur karena istri, ada Ibu Nana. Sampai hari ini saya ingat, ratusan kali saya mengungkapkan kata negatif. Dia selalu counter balik dengan kata positif. Enggak, Papa akan sembuh, Papa akan diberkati, Papa akan dipakai. Rencana Tuhan indah. Itu kata-kata yang baik Pak Henry lagi sedang ngeluh, Pak Henry sedang tidur, didoakan terus. Tidak menyerah. Itu giving, murah hati. Kasih semangat, amin. Suatu kali ada yang namanya Robi akan mulai karena tantangan berat, mulai capek. Siapa sih nggak pernah capek Bapak? Betul? Para pejuang-pejuang keluarga tentu pernah capek.
Dan siapa yang membuat kita segar ketika kita capek? Saya harapkan istri kalian, istri kita semua. Kapan yang membuat kita sejuk ketika kata-kata negatif? Saya harapkan pasangan kita. Tapi sayang hari-hari banyak sebaliknya. Ketika kita capek, justru pasangan kita membuat kita lebih capek, saudara. Ketika kita namanya jengkel, justru banyak pasangan kita membuat kita lebih jengkel. Tapi enggak, Robi dan Lia, kasih itu murah hati, sabar, dan give. Kasih yang positif, kasih semangat. Amin, pemberian, giving. Tapi jangan lupa pesan Pak Henry juga. Kalau kalian ingin diberkati, perhatikan orang tua. Perhatikan. Karena Alkitab perjanjian lama, saya akan lagi di poin ini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perintah, bahkan Tuhan sampai menulis dengan tangannya sendiri kepada Musa, dia berikan 10 perintah Allah. Salah satunya adalah hormatilah orang tuamu. Supaya kita lanjut usia dan bahagia di bumi. Ingat, hormatilah orang tua, lanjut usia dan bahagia di bumi. Dan dalam perjanjian baru, kitab Efesus, sama kembali. Firman dikatakan, hormatilah orang tuamu supaya kita lanjut usia dan bahagia. Jadi apa yang kalian akan tabur kepada orang tua, itu yang akan kalian tuai nanti ketika yang namanya bagaimana anak menantu pada kalian. Oleh karena ini waktu dan saatnya. Robi lihat, Pak Hedi berkali-kali memberi nasihat. Kalau kalian ingin bahagia dan lanjut usia, perhatikan papa mama. Ya, jadi nanti lihat, ingatkan terus Robi, perhatikan papa mamanya Robi. Silang, cross check. Ya. Nanti perhatikan, papanya seneng cakwe atau mamanya seneng cakwe, jangan kasih cakwe plus odadi supaya lengkap. Ya. Robi sama, ingatkan dia, perhatikan papa mama Lia. Karena sekarang papa mertua, ibu mertua jadi papa mama, demikian juga Lia. Sehat, sakit, senang, bahagia, kalian harus menjaga mereka, memelihara mereka. Amin. Saya berdoa suatu kali Robi akan jadi orang besar, berdampak bagi banyak orang. Jangan lupa orang tua, perhatikan. Bapak Ibu sekalian, izin bicara, selalu saksinya di mata Tuhan. Setiap ada pasangan-pasangan yang akan menikah, nasihat saya sebagai gembala selalu ngomong, jangan lupa kasih angpau sama papa mama. Walaupun papa mama jauh lebih kaya, bukan soal jumlahnya, tapi soal bakti kita, nilai, giving, perhatian kepada semua pasangan yang akan menikah. Saksinya Tuhan, saya selalu berbicara, karena kunci bahagia. Artinya kalau kita nggak memperhatikan orang tua, percuma. Kita bisa besar di bumi, sukses luar biasa, tetapi berkat tidak akan turun. Berkat bukan hanya soal materi, berkat berbicara damai sejahtera, berkat berbicara dilindungi, berkat berbicara Anda kenal Yesus. Tiba-tiba nanti saya berdoa Robilia anak-anaknya besar, cinta Tuhan, melayani Tuhan, rindukan daripada anak-anak kita main di luar, ya, main hal yang gak baik, dugem dan lain sebagainya. Lebih baik di rumah Tuhan, melayani di pelayan-pelayan Tuhan, dan mereka akan berbakti. Itu doa Pak Henry. Supaya Robi lihat suatu kelak besar. Nanti bersama anak cucu mantu melayani Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kasih itu hubungan suami istri juga kasih kepada orang tua mertua. Diperhatikan. Ya, sabar dan juga murah hati. Giving. Amin. Give, memberi. Pak ini gak akan perpanjang firman. Bapak Ibu, mereka sudah banyak mendapat nasihat. Dan saya berdoa nasihat itu tidak keluar dari kiri dan masuk dari kiri keluar kanan, enggak. Robi dan Lia masuk dari kiri turun ke hati, masuk dari kanan turun ke hati juga, ya. Dan tinggal dipraktekkan. Hari ini kalian akan diberkati, disaksikan, dan kalian akan menjadi berbeda. Karena bukan lagi menjadi Robi dan Lia, tetapi Tuan dan Nyonya Robi Setiawan Lim sebentar lagi. Oleh karena itu kita akan mendengarkan bagaimana mereka akan mengucapkan janji nikah. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bagi firman Tuhan. Materaikan firman yang sudah disampaikan hanya oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Firman itu akan menjadi benih yang hidup, yang tertanam, yang akan mengingatkan, menguatkan, memampukan kami. Terutama Robi dan Lia yang sebentar akan dipersatukan menjadi sebuah keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang abadi, yang bahagia, yang diberkati dan menjadi berkat sampai Maranatha.
Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan mereka mengucapkan janji nikah, dan kami ingatkan bukannya sebuah prosesi, tapi sebuah perjanjian ilahi. Urapi Robi dan urapi Lia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati katakan amin. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan mereka mengucapkan janji nikah. Saya mengundang Robi dan Lia boleh bangkit berdiri dan saling berhadapan. Robi Setiawan Lim, izinkan saya sebagai hamba Tuhan bertanya, apakah Anda bersedia menerima saudari Lia Susanti menjadi istri yang sah dan satu-satunya? Ya, saya bersedia. Silakan ucapkan janji nikah di hadapan Tuhan. Saya Robi Setiawan Lim berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Lia Susanti sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya menerima engkau Lia Susanti baik dalam keadaan suka atau duka, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, mengasihi sebagai teman pewaris dari kasih karunia dan senantiasa hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan Lia pegang mic itu, tangan kanan dan tangan kanan. Saudari Lia Susanti, izinkan saya sebagai hamba Tuhan bertanya, apakah Anda bersedia menerima saudara Robi Setiawan Lim menjadi suami yang sah dan satu-satunya? Ya, bersedia. Silakan ucapkan janji nikah di hadapan Tuhan. Saya Lia Susanti berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Robi Setiawan Lim sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya menerima engkau Robi Setiawan Lim baik dalam keadaan suka atau duka, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Saya berjanji akan hidup kudus, duduk di dalam segala sesuatu, menghormati, menjadi penulis setia, menaruh harap kepada Tuhan, dan senantiasa hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Berikan kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan Yesus. Berkat-Mu atasku melimpah. Mari orang tua, ini waktu yang tepat untuk mendoakan. Izinkan arahkan tangan ke depan sama-sama. Kau layak terima pujian tertinggi. Satu kali lagi katakan, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Katakan kudus, kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan selamanya, 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 selamanya. Mari sembah Dia. Hadirat-Mu Tuhan Yesus, pengurapan berkat, anugerah-Mu.
Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 9 Maret 2019, seperti janji nikah yang sudah kalian ucapkan di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, saksi gereja, kedua belah pihak orang tua, keluarga dan kerabat yang menyaksikan. Atas dasar janji nikah itu, hari engkau diberkati dalam pemberkatan yang kudus, sehingga pada saat hari ini engkau bukan lagi dua, tetapi kau menjadi satu. Itu keluarga yang utuh, keluarga yang kuat, bahagia, abadi dan diberkati. Jadi Tuhan dan Nyonya Robi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sah menjadi suami istri yang diberkati, yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hari dilepaskan segala berkat yang terbaik. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Diberkati perjalananmu, kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau berbuat selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membawa hidupmu terus naik dan bukan turun. Diberikan bagimu hati yang mengenal Kristus, hati yang lembut, hati yang bersih, sehingga engkau selalu dalam perkenanan dan anugerah, hidup dalam kebenaran. Kau selalu beruntung dan berbahagia. Diberkati buah kandungan dan rahimmu, sehingga kau akan menghasilkan, dikaruniakan keturunan-keturunan yang excellent, ilahi, dan diberkati di muka bumi. Dan Tuhan akan memberikan bagimu mimpi-mimpi yang besar. Mimpi untuk menjadi dampak dan berkat bagi banyak orang. Bagi bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pakai anak-anakmu ini menjadi keluarga yang baru. Garam dan terang dunia. Hindarkan, jauhkan dari segala mara bahaya. Dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri. Tapi Tuhan mengaruniakan kepadamu sebuah hati yang takut akan Tuhan. Bisa membedakan yang baik dan tidak baik, yang kudus maupun yang najis. Dan kau selalu memilih apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kau hidupmu berbakti kepada Tuhan dan orang tua. Dan kau menyenangkan hati keluarga dan orang tua, dan banyak orang memuliakan nama Tuhan lewat kehidupanmu. Dan saat ini terimalah berkat ini, berkat yang mempersatukan engkau jadi keluarga yang sah, yang kudus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh duduk kembali. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were. Robi, tolong bawa istrimu untuk sujud di hadapan papa mama. Minta maaf, minta blessing, minta restu. Ya, silakan. What if was I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight.